di dua kesempatan sebelumnya kita memulai dengan pengolahan data tidak terstruktur dengan teks dulu, dan ini kita gali secara dalam, dan biasanya insight atau informasi itu berasal dari data teks. Nah, insight itu banyak didapat dari data teks. Nah, sebelumnya di NLP TM01 itu kita bahas text processing tuh, processing mulai dari bagaimana misalnya ngilangin simbol, terus lowercase dan lain sebagainya. Terus di bagian keduanya kita mulai masuk NLP itu. Nah, berikutnya kita di hari ini akan ngebahas dulu yang disebut sebagai post tag, panjangan dari part of speech. Ini kalau di ilmu bahasa, kalau dulu kita belajar kayak di SD atau SMP gitu ya, kita belajar kan ada kata benda, terus ada kata kerja, kata sifat gitu kan, keterangan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut ilmu bahasa kurang lebih ini, saya gedein lagi sedikit misalnya. Nah, kata benda di sini noun, misalnya orang, tempat, terus hewan. Nah, contohnya misalnya ya dog, cat, ya, anjing, kucing. Nah, terus habis gitu ini di contoh kalimat misalnya the sun shines, Anna goes to school, maka sun itu matahari, Anna sama sekolah tentu saja kata benda kayak gitu ya. Terus ada lagi pronoun. Pronoun itu lebih ke orang ya. Nah, ini misalnya kayak he, she, me, saya, aku gitu ya, kamu, kita. Nah, itu pronoun disebutnya. Nah, terus kan ini nih contohnya John is hungry, lalu he wants to eat. Nah, he-nya itu kemudian disebut pronoun. Kata kerja juga demikian dan seterusnya ya. Saya tidak perlu satu-satu. Nah, ini ilmu bahasa ya, ilmu bahasa. Jadi part of speech di ilmu bahasa. Buat apa kita tahu ini? Nah, nanti sabar. Keren nih nanti nih, keren nih. Tapi kita mulai dari sini dulu pelan-pelan. Oke, nah kita mulai dengan post tag dari bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu, baru nanti ke bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris dulu, baru nanti ke bahasa Indonesia. Nah, kita pakai yang modul NLTK dulu, karena memang ini yang modul paling besarnya gitu ya, paling besarnya untuk NLP. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada sebuah kalimat saya simpan dalam variabel T. Kalimatnya, I am currently learning NLP in English, but if possible I want to know NLP in Indonesian language too, gitu misalnya. Nah, terus ini udah dibahas sebelumnya di kuliah ke minggu ketiga atau NLP TM 2, cara tokenisasi seperti ini, jadi tinggal word tokenize dari T. Nah, untuk mendapatkan post tag-nya, part of speech-nya, nah kita perintahnya adalah kemudian nltk.posttag, nah terus si tokennya. Nah, perhatikan bahwa kita butuh tokenisasi. Ya, jadi kita ke tokenisasi dulu, baru dapat posttag-nya. Nah, kalau kita kemudian jalankan, maka kita dapatkan setiap token kita. Jadi kita, nah gini, pelan-pelan ya. Hasilnya, kalau kita belajar data science dan machine learning, ya, kita harus perhatikan struktur data dulu. Gitu. Nah, bahkan nanti di rumus matematiknya gitu ya, di rumus matematiknya mengerti tentang struktur datanya ini membantu kita ngerti matematiknya, teorinya gitu. Nah, oke, kita lihat dulu struktur datanya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini list ya. Karena kurungnya kurung begini nih. Nah, tapi di dalamnya adalah tuple ya. Jadi pasangan tuple. Jadi dia list of paired tuple. Jadi list dari tuple berpasangan. Nah, apa yang berpasangan adalah katanya dan posteknya. Misalnya I itu adalah personal pronoun kayak gitu. M itu VBP. Nanti apa VBP kita lihat. Nanti di computational linguistic, nah ini ada sebanyak ini. Nah, sekarang lebih banyak. Ada CC itu conjunction kayak and, but, or. Ada CD itu angka. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. DT itu kalau nggak kalau nggak de, kalau nggak n gitu ya. Dan seterusnya. Nah, NNP ini proper noun kayak gitu dan seterusnya. Nah, tadi VBP ya, ada VBP. Nah, ini VBP itu verb contohnya it yang bentuk pertama ya, bentuk pertama it. Dan seterusnya. Nah, itu juga nggak usah dihafalkan, nanti ada caranya. Oke, tapi ini kita lihat dulu bahwa kemudian ini adalah menghasilkan post tag-nya.
Nah, tentu saja ini kan saya print ya. Ini kan saya print. Oh, sorry. Ini kan saya print di sini. Kalau kita mau simpan ke suatu variabel, misalnya Z, ya sudah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita perlu katanya saja, ya sudah. Misalnya Z0 berarti kan yang pertama ya. Z0 itu I gitu ya. Nah, ini kan berarti I sama PRP. Kalau kita misalnya butuh I-nya doang misalnya, maka Z0, 0 gitu ya. Seperti biasa. Maka I. Tapi kalau kita butuh posisinya doang, berarti Z0, 1 gitu. Kayak gitu, maka PRP. Nah, kegunaannya apa? Nah, ini kegunaannya nanti ada dua macam. Minimal ada dua macam. Bisa buat di NLP nanti untuk mendapatkan maksud atau intent dari apa yang orang ucapkan ke komputer, misalnya ke Alexa, Siri, Cortana gitu. Atau misalnya yang orang tuliskan, misalnya di chatbot gitu. Nah, untuk mendapatkan intent itu kita perlu apa tuh kata kerjanya itu dia kata-katanya itu sebagai apa? Apakah kata kerja atau kata benda? Contohnya apa? Contohnya gini. I read a book sama I book a ticket. Sama-sama book tulisannya BOOK, tapi yang pertama sebagai noun berarti itu artinya buku. Yang kedua, dia sebagai kata kerja, booknya itu maksudnya adalah mesen tiket kan. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kemudian ada kata-kata yang kemudian beda makna ketika kemudian dia diterapkan di tempat yang berbeda di dalam sebuah kalimat. Itu yang pertama. Itu yang pertama untuk kemudian namanya itu adalah istilahnya nanti adalah word sense disambiguation. Jadi kita ingin mendapatkan meaning gitu ya. Meaning makna dari kemudian suatu kata. Nah, pemanfaatan yang kedua yang lebih sederhana sebenarnya adalah ketika nanti kita melakukan topik modeling. Nah, jadi topik modeling itu apa? Topik modeling intinya adalah clustering, pengelompokan. Seandainya kita punya big data nih, banyak status media sosial misalnya. Status media sosial sebanyak 1 juta status. Misalnya kita ngumpulin nih, obrolan netizen Indonesia yang maha benar itu dari awal Januari sampai sekarang. Netizen kita tuh kalau ngomongin tentang COVID misalnya, corona di media sosial, itu topiknya apa aja sih? Misalnya satu pasti ada politik, pasti. Yang kedua misalnya mungkin ekonomi. Yang ketiga mungkin isu kesehatan. Nah, kan kita ingin mendapatkan topik-topik ini. Nah, topik itu sebenarnya cluster. Jadi kita melakukan clustering. Nah, cuma ketika kita melakukan clustering terhadap kata-kata tersebut, kalau kita pakai semua kata, termasuk misalnya kata kerja, misalnya memakan, terus apa ya, berobat, pergi, dan lain sebagainya, kan nggak terlalu penting. Karena bagi topik gitu ya, ketika kita ingin melihat topik suatu pembicaraan, kita perlunya kata benda doang, benar, ya kan? Misalnya apa terkait apa gitu, vaksin kah, atau pemerintahan misalnya, presiden misalnya, kalau terkait isu apa lagi nih? Tadi ada politik, kesehatan, mungkin ekonomi gitu ya. Nah itu biasanya kata benda saja gitu. Jadi penggunaannya diantaranya adalah kemudian kita filter berdasarkan positionnya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau di Python kita bisa lakukan ini. Misal, di sini kita hanya ambil NN dan JJ. Apa itu NN, apa itu JJ? Kita bisa lihat sebentar. Sementara di sini, ini NN-nya itu noun ya. Noun, singular or mass. Terus JJ di sini adalah adjektif misalnya, yellow. Ini contoh aja, misalnya saya mau noun sama adjektif gitu ya, sifat. Lalu, tadi kan ada banyak nih ya. Ada banyak kata-katanya, kita tapi mau ambil noun sama NN sama JJ aja. Lalu hasilnya misalnya awalnya kosong. For PT in Z, Z kan berarti ini ya, hasil tokenisasinya. Yang ini berarti ini Z, gitu ya. Terus kita lihat PT1. Nah, PT1 kan berarti adalah posteknya. Karena posisi kedua, 1 di sini kan. Nah, ini kan posteknya kan. Nah, kita lihat dia. Kalau posteknya di dalam ini, yang kita mau ambil, maka ya udah hasilnya kita append. Append dengan apa? Dengan katanya. Berarti kata tersebut PT0 ya, PT0 berarti ini kan adalah ini ya. PT0 kita masukkan ke hasil. Sehingga kalau misalnya kita lakukan itu, maka di sini possible Indonesian sama language yang masuk. Karena di sini Indonesian JJ, possible JJ, terus language mana ini ketutupan ini? Nah, itu language. Ini dia, ini language sama dengan NN gitu kan ya.
Nah, itu. Tapi ini lebih bagus lagi kalau ini dijadikan himpunan ya. Saya udah bahas ini di ADSP, enggak, di mata kuliah ini, di kuliah sebelumnya, bahwa kalau mau melakukan itu filtering gunakan himpunan set gitu ya, bukan list gitu ya, walaupun bisa juga, tapi lebih cepat. Nah, terus habis gitu, tapi ini berapa baris ini? Nah, ini kalau di Python bisa dijadiin cuma satu baris. Nah, ini saya bahas di ADSP 01 kalau nggak salah. Jadi modul itu, jadi kalau misalnya belum yakin dengan kemampuan Python-nya, silahkan akses modul ADSP 01 dan ADSP 02. Nah, ini kemudian kalau dijalankan, maka kita dapatkan juga hasil seperti ini. Kalau kita mau ngambil tokennya sama ininya, tapi kalau kita mau ngambil katanya doang, kita bisa kemudian T0 di sini. Nah, maka dapatnya sama kayak di atas, kayak gitu. Jadi di Python itu memang cocok untuk pengolahan data, memang ini ya. Nah, ini disebutnya flat ya. Nah, kalau ingat pelajaran ADSP 01, Z-nya Python gitu ya, filosofinya Python, flat itu lebih baik daripada nested gitu kan ya. Nah, berarti ini memang lebih efisien, nggak hanya lebih cepat, memorinya juga lebih sedikit. Nah, seperti itu. Jadi ini sama persis sebenarnya ini ya, cuma dituliskan sebagai Pythonista aja gitu. Nah, terus kalau di ini di beberapa aplikasi gitu ya, di beberapa aplikasi di NLP atau text mining, nah kadang-kadang itu tergantung modelnya. Ada yang model kemudian dia menggunakan kata dan posteknya sebagai variabel. Nah, kalau yang bentuk paling sederhana, bentuk yang paling sederhana dari penggunaan NLP dan text mining adalah kemudian setiap kata adalah variabel. Terus kita masukkan ke model. Tapi kemudian ada situasi-situasi di mana kalau kita gunakan posteknya, maka maknanya bisa jauh berbeda. Maka kemudian ada para praktisi dan peneliti, akademisi dan praktisi di dunia nyata juga, kemudian akhirnya membentuk fitur baru dengan cara ya digabungin dengan underscore. Makanya kemudian di pelajaran UDA 01 saya kemudian mengajarkan pas pre-processing, kalau dilihat videonya dengan baik, gitu, nggak di skip gitu ya. Di salah satu segmennya saya jelaskan bahwa kita sebaiknya tidak menghilangkan underscore, saya bilang, karena underscore punya suatu makna khusus. Tapi waktu itu tidak saya jelaskan secara detail. Nah, sekarang kita ketemu nih, contohnya seperti ini. Nah, tapi Pak, mungkin kalian akan bertanya, tapi Pak itu apaan jadinya currently RB, MVBB gitu kan, jadi bukan kata Indonesia yang bukan bahasa Inggris yang sesungguhnya gitu kan, kata baru jadinya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena konsep di machine learning, di statistik, nah ini kan sebenarnya ngelihatnya cuma variabel. Lah lalu ininya mana? Language-nya di mana? Yaitu VBP PRP itu yang language-nya gitu. Ini sudah men-merge ini, udah menyatu antara ilmu bahasa dengan ilmu statistik, matematik, data science gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini nanti kemudian bisa dimanfaatkan sebagai fiturnya atau variabelnya gitu ya. Nah, daftar posteknya seperti ini. Nah, tapi nanti ada cara untuk kemudian bisa tahu ini kode-kode ini tanpa punya tabel ini atau tanpa dihafalkan. Gimana caranya nanti kita bahas. Nah, saya udah bahas sebelumnya juga bahwa modul NLP berikutnya yang bisa kita gunakan dan cenderung lebih mudah digunakannya karena interface-nya enak gitu ya, si text blob itu. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Ya, perintahnya tinggal text blob dari t.text gitu. Nah, terus kita iterate word sama positionnya. Nah, maka dapat hasil yang sama ya, karena memang waktu itu saya jelaskan bahwa si text blob ini kayak Avanza gitu. Yang bikin Daihatsu-nya adalah si NLTK gitu. Jadi dia sama engine NLTK, maka jangan kaget hasilnya juga sama. Nah, ini juga bisa juga kita gini kan berarti. Kalau mau kayak tadi ya, kita bisa kemudian misalnya gini, terus underscore gini, gitu ya. Terus dot format, word, post, maka kita dapat kayak yang di atas tadi misalnya. Nah, kayak gini. Nah, itu bisa juga. Akhirnya bisa dapat seperti yang di atas untuk kemudian kita gunakan.
Nah, di yang sebelumnya juga kita sudah membahas, bisa juga dilakukan di spasi ya, modul spasi. Yang kalau di industri ini biasanya lebih cepat karena spasi ditulis dalam bahasa C kayak gitu. Nah, ini juga sama kayak tadi, bisa kita lakukan hal yang sama misalnya dot format untuk kemudian menyatukan antara katanya sama tag-nya seperti itu. Nah, ini bisa jadi agak beda. Saya harus sampaikan bahwa agak beda antara spasi dan NLTK. But that is expected. That is expected. Karena dari yang lesson sebelumnya saya juga udah jelaskan bahwa computational linguistic jangan disamakan dengan ilmu sastra yang baku, ilmu bahasa. Nah, dia tergantung si programmernya nih, si perusahaannya gitu. Which one is better tergantung. Kemudian kita aplikasinya apa? Gitu. Kalau itu nanti case by case, nggak bisa di generalize gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi saya menyampaikan bahwa ini nggak perlu diapalin. Gimana caranya? Nah, kalau di spasi kita bisa pakai perintah spasi.explain. Misalnya kita nggak tahu NNP itu apa gitu. Nah, ini adalah noun proper singular misalnya. Terus kita nggak tahu ini RB apa, kita misal ganti aja RB misalnya. Itu adalah adverb gitu. Lalu sisi itu apa kayak gitu. Siapa, terus kita bisa lihat oh conjunction gitu. Nah, kalau mau lengkapnya ini saya kasih linknya di sini. Kasih link. Jadi dapat kayak tabelnya seperti di atas itu. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Nah, gimana nih? Bisa nggak ya kira-kira? Di spasi kemarin bisa sih tokenisasi. Cuma kalau lemma, kalau tag, nah yang versi terkini itu bahkan nggak bisa lemma sama tag dua-duanya. Kalau yang versi agak lama, lemma masih bisa. Tapi tag nggak bisa. Cuma lemmanya juga masih terbatas sih sebenarnya gitu. Jadi dia hasilnya seperti ini. Dia tidak dirubah ke dalam bentuk lemma maupun ke dalam bentuk tag. Berikutnya, kalau pakai modul spasi nggak bisa gimana? Nah, ini ada Mas Yudi nih, saya kasih ini, saya nggak ngeklaim ini saya yang buat ya. Ini saya kasih tahu linknya. Nah, ini ada dari Mas Yudi Wibisono, kalau nggak salah namanya, saya lupa beliau dari mana. Nah, dia kemudian bikin CRF taggernya, jadi kayak fungsi tagger yang customized dari NLTK. Nah, kita bisa bikin, kalau dibuka websitenya beliau, kemudian kita bisa unduh ini, file ini. Nah, nanti kalau kalian jalankan ini, jalankan notebook ini, di atas tadi di sel pertama sudah saya unduh ini, sudah saya unggah ini ke GitHub, dan langsung diunduh ke Jupyter Notebook-nya. Jadi langsung bisa dijalankan kalau kalian pakai nanti Jupyter Notebook di Google Colab. Nah, jadi ini misalnya, nah, pertama-tama gini dulu. Sebelum kita jalankan, saya mau jelaskan dulu di sini. Ini variabelnya saya rubah jadi TI ya. Maksudnya itu yang teks bahasa Indonesia. Kan saat bepergian ke Jogja jangan lupa beli oleh-oleh gitu. Nah, lagi-lagi kan saya selalu bilang di data science, di machine learning, hati-hati struktur data. Nah, ini agak aneh struktur datanya nih. Nah, harus siap-siap. Jadi oke, secara sintak dulu. Nah, kalau ngelihat kayak gini jangan panik nih. Ini ibaratnya adalah sintaks. Artinya ya udah dia aturannya gitu, ikutin aja. Copy paste aja, nggak perlu ada yang kemudian dibingungkan atau dimengerti. Itu adalah mekanisme cara yang sintaks aja. Oke, sintaksnya begini. Sintaks ini adalah untuk menyiapkan si taggernya untuk kita melakukan post tag bahasa Indonesia. Kita butuh file ini nanti, oke. Nah, kemudian hasil post tag-nya gitu ya. Nah, kita panggil fungsinya ct dot. Nah, di sini tag sense itu berarti sentences gitu ya, sentences. Tapi di dalamnya lihat ini adalah list gitu ya. Terus ini adalah ti.split. Nah, kalau ini adalah ti, nah kita lihat ti.split itu kan sebenarnya gini. ti.split gitu ya. Itu kan adalah list of tokens. Nah, kan ti.split kan itu menghasilkan list of tokens ya, list of atau words lah, terserah kalian. Nah, ini terus nah kalau kita lakukan tokenisasinya kita dapat deh. Nah, ini baru strukturnya. Nah, tapi hati-hati nih. Terus saya bilang hasil sama dengan hasil 0. Baru kita dapat struktur data tokenisasi yang sama kayak tadi NLTK sama spasi. Nah, kalau yang tadi kan NLTK sama spasi yang awal yang bahasa Inggris kan langsung ya. Hasil itu adalah kayak begini ya hasilnya kan, kata lalu post tag-nya.
Tapi kalau kita pakai tagger untuk yang customize karena bahasa Indonesia belum ada yang kemudian formal gitu ya, maka kita ini dulu. Kalau saya nggak giniin, maka struktur datanya lebih terlalu kompleks lagi. Saya giniin, nah dia dapatnya ini list of paired tuple. Nah, kan gini kan, karena kurungnya 2 di situ, baru kemudian tuple di dalamnya gitu. Nah, supaya nggak kayak gitu, makanya tadi kemudian saya sederhanakan struktur datanya pakai hasil sama dengan hasil 0. Gitu. Nah, itu adalah post-tag. Nah, sebelum kemudian kita lanjut ke WordNet, nah kemudian nah, kita akan belajar kemudian adalah WordNet. Nah, WordNet ini apa? WordNet ini kalian bayangkan kayak KBBI, cuma punya struktur. Punya struktur apa? Struktur bahasa. Nah, struktur bahasanya seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini jadi WordNet itu maksudnya word network. Berarti keterhubungan antar kata. Bayangin kayak graph, tapi vertexnya sekarang kata gitu. Nah, ini awalnya dulu diprakarsai oleh George Miller di 1980. Nah, konsepnya NLP sih. Udah ada deep learning, udah ada text mining, apakah kita masih perlu WordNet? Masih. Kenapa masih? Karena nanti di big data kita kehilangan supervisi. Kalau kita kehilangan supervisi, label, maka kita mau beralih kemana? Ya aturan bahasa gitu. Tetap perlu sebenarnya. Nah ini, yang kemudian perlu digarisbawahi dalam mengerti apa itu WordNet adalah ini. Bahwa WordNet adalah memuat informasi hubungan semantik antar data. Semantik antar kata, sorry. Semantik antar kata. Apa itu semantik? Makna. Semantik itu kata lain dari makna gitu ya. Nah, apa contohnya? Misalnya bentuk strukturnya kayak gimana contohnya? Nah, ini misalnya. Sinonim, kan tahulah sinonim ya. Sinonim itu kayak padanan kata, persamaan kata gitu ya. Nah, ini tapi nggak mesti sama. Kalau orang matematik bilangnya ekivalensi gitu. Jadi mirip-mirip lah mananya gitu. Jadi nearly the same gitu ya. Nah, ini untuk di part of speech sinonim. Nah, ini ada di noun, verb, adjective, adverb kayak gitu. Nah, terus ini contohnya apa? Misalnya sofa, couch, lounge gitu dan lain sebagainya sih. Lalu ada antonim. Antonim berarti lawan kata gitu ya. Nah, ini dia punya nih strukturnya. Misalnya love lawan katanya hate gitu. Nah, kalau cewek katanya gitu. Kalau bilang I hate you maksudnya I love you. Katanya gitu lawan kata. Saya juga nggak ngerti. Terus hypernym. Nah, hypernym ini adalah lebay bahasa Indonesianya berarti ya. Oh enggak, bukan. Hypernym itu adalah superordinatnya. Jadi misalnya kayak apa ya? Buah-buahan. Buah-buahan itu adalah hypernymnya dari misalnya apel, jeruk dan lain sebagainya, melon gitu. Ada lagi hyponym. Nah, dia kebalikannya. Nah, terus dan seterusnya ada meronim juga. Misalnya di sini adalah dia kayak ini, kayak elemennya gitu. Elemennya, misalnya di sini snowflake, flake itu elemen substance of snow gitu. Misalnya lagi jari, jari itu elemennya dari tangan. Gitu. Nah itu adalah meronim ya. Dan seterusnya. Nah itu tapi hanya berlaku pada noun dan kayak gitu. Nah ini punya nih struktur bahasa itu WordNet gitu. Tapi dalam bahasa Inggris yang contoh ini. Nah sebelum kita lanjutkan ada beberapa konsep nih tadi yang perlu kita pahami ketika belajar NLP. Nah, yang pertama semantik. Semantik itu gampangnya makna gitu aja lah. Jadi makna denotasi sesungguhnya dari suatu kata. Nah, terus ada lagi namanya polisemi. Polisemi itu adalah satu kata yang punya 2 makna berbeda. Contohnya misalnya jaguar. Jaguar itu bisa hewan jaguar, bisa merek mobil jaguar gitu kan. Nah, itu beda harga banget tuh. Sama Apple juga, Apple buah sama Apple komputer. Nah, itu kan beda harga. Kalau salah nanti bayarnya jadi rugi. Nah, terus habis gitu sinonim, antonim udah tadi, hyponim tadi ya, ini ya. Contohnya misalnya merah adalah hyponim dari warna itu ya. Terus hypernym adalah kebalikannya, misalnya warna adalah hypernymnya merah kayak gitu. Terus idiom oh ya, idiom tuh ini ya, contohnya kayak buah tangan, meja hijau. Jadi ada sesuatu yang kata yang kemudian secara semantik dia berbeda sekali gitu maknanya. Keras kepala misalnya dan seterusnya.
Meronim tadi udah, jadi jari adalah meronimnya tangan, roda adalah meronimnya mobil, holonim itu berarti kebalikannya ya, tangan holonimnya jari, mobil holonimnya roda. Nah, setelah kita memahami itu, barulah kita masuk nih, mulai masuk ke aplikasi dari NLP. Nah, nanti kita bisa menghitung word similarity misalnya. Kenapa kita hitung word similarity? Misalnya di chatbot, ada orang mengungkapkan sesuatu, tapi di label kita nggak ada kata-kata itu. Nah, kita bisa nyari word similarity-nya sehingga kita bisa mereka-reka. Ini si orang ini ketika komplain di chatbot, ini maksudnya sebenarnya apa gitu. Karena chatbot itu kan punya training data juga. Jadi diantaranya kita bisa hitung word similarity. Dengan word similarity ini maka di training data kita nggak perlu yang kemudian big data. Punya big data bagus. Tapi kemudian pakai word similarity pun asal kita jadi training datanya nggak perlu terlalu ekstensif gitu. Nah, terus kita juga nanti word sense disambiguation, maka kita kemudian kayak tadi, I read a book sama I book a ticket, kemudian bisa dibedakan ini orang maksudnya mau baca buku apa mau mesen tiket gitu kan. Kan komputer bukan orang kan yang berinteraksi. Maksudnya NLP sama text mining kan di kuliah awal udah dibahas. Bahwa sebenarnya sesungguhnya ujung akhirnya NLP itu si Jarvisnya Iron Man gitu kan. Tapi nggak perlu makan kue dading dulu. Dengan tanpa makan kue dading gimana caranya dia tetap bisa mengerti komputer ini, maka perlu word sense disambiguation ini gitu ya. Nah, kemudian dipakai juga untuk machine translation, information retrieval dan lain sebagainya. Nah, wordnet yang bahasa Inggris, yang bahasa Inggris nih yang ini, nah itu kata benda ada 114.000 kata, kata kerja sekian, adverb sekian, adjektif sekian gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia tuh yang di kamus KKBI kalau nggak salah harusnya kata dasar tuh 160 ribuan lebih kalau nggak salah. Nah, selanjutnya gimana nih? Kita lihat nih penggunaannya ya. Penggunaannya dari si WordNet ini. Tadi kan baru kayak konsepnya doang ya. Nah, gimana cara penggunaannya? Nah, ini NLTK-nya sendiri ini kayak engine-nya gitu. Sebenarnya nanti untuk yang bahasa Indonesia maupun tadi konteksnya bahasa Al-Quran, itu juga bisa dimasukkan gitu ya. Kita perlu ininya aja, datanya aja, struktur datanya aja. Nanti engine-nya bisa pakai NLTK juga sebenarnya kayak gitu. Nah, ini contohnya misalnya, jadi kita ngurang-ngurangin kerjaan lah. Jadi programmingnya nggak usah dibuat lagi, udah ada nih programmingnya engine-nya. Jadi perintahnya di sini misalnya from nltk.corpus misalnya import wordnet SWN, ini alias aja ya supaya kita nulis wordnet-nya nggak panjang-panjang gitu, jadi WN aja gitu. Nah, kemudian kalau kita mau tahu nih sinonimnya dari bank misalnya. Nah, kalau kita jalankan, dia kemudian pakai kode gitu. Nah, bank itu ada noun 01, maka artinya adalah financial institution. Tapi bank juga nanti ada bank non 03, nanti beda lagi gitu. Jadi satu kata kan bisa maknanya bisa beda-beda macam-macam ya. Terus ada bank sebagai verb juga, nanti ada verb 1, 2, 3 itu apa kayak gitu. Nah, seterusnya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu nih misalnya, maka kita perlu si posisinya, kita perlu si posteknya untuk tahu kemudian ini maksudnya apa gitu. Nah, contohnya gimana? Misalnya kayak gini nih. Nah, ya. Nah, ini misalnya di sini ada run ya, run. Nah, kita kalau misalnya noun ya. Nah, di run di noun, nah di sini ada noun satu sinonimnya dari run ya. Terus ada test, ada footrace, track. Nah, itu kalau sama-sama noun. Tapi kalau misalnya sinonimnya sebagai verb di sini ada misalnya run, skate, operate gitu ya. Nah, terus kita mau lihat nih apa sih maksudnya misalnya bank N08 noun ke-8 itu apa gitu. Nah, di WordNet itu ada definition. Nah, jadi kayak gini, terus kita lihat definitionnya. Misalnya bank N08, oh itu container usually with a slot in the top for keeping money at home. Nah, itu ternyata celengan gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini nggak sekedar kayak kamus. Jadi kayak kamus tapi berbentuk graf sebenarnya yang kemudian kita bisa akses setiap vertex-nya gitu ya. Nah, ini adalah struktur datanya si WordNet. Makanya dia disebut WordNet, network. Network adalah kata-kata yang istilah yang digunakan oleh orang ilmu komputer, tapi orang matematik ini kan sebenarnya graf. Gitu. Graf. Kemudian kita akses si grafnya ini gitu. Nah, itu makanya jadinya akhirnya kita ngebayangin itu kata-katanya tersebar dalam bentuk graf gitu ya. Nah, ini kemudian ada maknanya, ada sinonimnya, antonimnya, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita punya sebuah struktur bahasa yang kaya gitu kan dan saling terhubung.
nggak sekedar kayak kamus doang. Kalau kamus kan kayak sekedar kata, lalu maknanya apa misalnya kayak gitu, cara bacanya misalnya. Ini enggak cuma kayak gitu, tapi keterhubungan katanya juga, gitu. Nah, seperti ini. Nah, bahkan juga contoh kalimatnya, misalnya kayak gini, bank 08 itu contohnya apa kalimatnya misalnya. Maka kita kemudian bisa apa itu keluarkan, the coin bank was empty. Nah, terus kayak gitu, run verb 01 apa contohnya kayak gitu, the children run to the store misalnya. Nah, itu anak-anaknya lari ke toko gitu, pingin jajan berarti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan kemudian di sini adalah kalau kita mau sinonim, maka kita perlu katanya aja di sini. Nah, kalau bisa kita tambahkan kemudian di postnya apa ya, post tag-nya itu ini noun atau verb. Tapi kalau kita mau definisi misalnya atau examples, maka kita perlu triplet. Di katanya, terus kemudian katanya tapi kata dasar ya. Makanya kita butuh lema. Makanya sebelum bahas ini kita bahas lema dulu gitu. Jadi ada keterkaitan, makanya kemudian sekuensial ya. Nah, ini berarti katanya post tag-nya terus dia posisi keberapa gitu. Nah, nanti posisi keberapanya ini bisa dipakai di suatu algoritma yang kita akan bahas di bawah untuk melakukan namanya word sense disambiguation. Jadi kemudian komputer bisa tahu bahwa suatu kalimat ini maksudnya apa. Akhirnya komputernya kita beri kemampuan untuk ngerti bahasa gitu dengan cara ini. Dengan sebuah matematik yang sangat sederhana sekali nanti. Irisan. Nah, tapi kita lihat perlahan ya. Sedikit, satu-satu, perlahan. Nah, jarak antar kata. Nah, ini kalau orang matematik nih remeh nih harusnya. Metrik ini di topologi ini. Rumus jarak itu sebenarnya adalah 3 sifat kalau di matematik. Tidak negatif, simetri, dan persamaan segitiga. Itu adalah jarak. Jadi kita bisa bikin rumus apa aja. Nah, contohnya di sini jarak antar kata yang paling dasar rumus jaraknya itu path similarity, Leacock, sama Wu-Palmer. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Nah, tapi bagi orang matematik rumus jarak itu biasa kayak jarak Euclidean, rumus Pitagoras itu adalah jarak. Nah, yang pertama nih ya, oke ini nanti bisa dibaca lah langsung aja. Ini contohnya ya. Nah, kalau kita bayangkan kan jarak antar kata kan begini ya, karena tadi network berbentuk graf gitu ya. Nah ini kalau dalam hal ini berbentuk bit. Nah kita kemudian bisa nih menghitung jarak misalnya antara nikel sama dime, itu kan jaraknya lebih dekat daripada misalnya nikel sama money misalnya kayak gitu. Karena nikel lebih dekat ke koin dulu, coinage, currency, terus medium of action baru money gitu kan. Jadi seberapa dekat kata itu dalam si tree-nya itu, si network of word-nya itu kayak gitu. Nah, ini kita bisa gunakan karena kita punya network, kita bisa hitung jarak. Kalau kita nggak punya network, satu-satunya jarak yang kita bisa lakukan adalah jarak antar karakter. Nanti namanya jarak Levenshtein. Itu saya pakai juga tuh di salah satu proyek saya. Tapi saya nggak bahas di sini. Kita bahas NLP dulu. Ya, kalau itu masuknya nanti text mining tuh. Jarak Levenshtein. Nah, ini. Nah, kita lihat nih. Nah, jadi rumus jaraknya bisa kemudian lihat banyaknya edge. Nah, itu kan path length kalau di metode diskrit, matematika diskrit kan, path length dari graf gitu ya. Nah, nanti ada rumus itu misalnya. Nah, ini nih. Misal saya bikin beberapa variabel. Man adalah wordnet-nya dari sinonim set dari man and 01. Lalu misalnya boy gitu ya. Terus woman, dog, cat, dime. Kita lihat similarity-nya. Ya. Nah, kalau misalnya A adalah man dengan man, similarity-nya satu ya, man sama man sama dirinya sendiri. Tapi man sama dog di sini ya 0,14. Agak jauh man sama dog. Nah, harusnya misalnya dog sama cat atau ini yang D, man sama boy yang D ya. Maka 0,33 dia lebih dekat ketimbang sama man sama si dog. Man sama si dog 0,14. Nah, cuma yang harus dipahami ya, konsep jarak di matematik ya, konsep jarak. Tapi dulu sebentar. Ini sebenarnya similarity. Si similarity beda sama jarak. Jadi kalau jarak tadi memenuhi 3 sifat. Tidak negatif, simetris, sama persamaan persamaan segitiga. Jadi dari A ke B ditambah B ke C itu harus lebih jauh daripada A ke C. Itu kan persamaan segitiga. Nah, kalau disebut similarity, yang persamaan segitiganya ini tidak berlaku. Jadi hanya tidak negatif sama simetris saja, jarak dari A ke B sama dengan B ke A dan dia tidak negatif. Nah, ini similarity.
Nah, kita nggak bisa bilang bahwa kemudian kalau di ini data science, bayangin kayak variabel interval, bukan rasio. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngebayangin misalnya di sini, oh ternyata bedanya cowok sama anjing sama cowok men sama boy itu kira-kira 2 kali lipat gitu. Berarti kemudian misalnya kalau ada dua boy itu kurang lebih misalnya 2 dog itu kurang lebih sama 1 boy gitu, nggak bisa begitu, nggak bisa bermakna rasio gitu. Jadi kita cuma bilang bahwa dia lebih dekat atau dia lebih jauh, kayak tipe data interval. Nah, silakan pelajari di DSBD 03 kalau misalnya lupa. Nah, itu di tahu data saya udah lengkap tuh ngajarin segala macam tuh data science. Memang akhirnya kalau ini kan kuliahnya kuliah advance ya, makanya dasar-dasarnya juga jangan lupa. Seandainya lupa pun silahkan akses. Saya bikinnya siang malam itu. Satu modul, sekedar modul sama video tuh biasanya lebih dari 3 hari gitu. Yang malam saya bikinnya. Jadi silahkan diakses. Ilmu itu udah saya gratiskan, udah digratiskan. Silahkan. Nah itu maka ini kita dapat deh similarity antar kata. Nah ini pakai rumus path similarity. Nah path similarity ini berdasarkan shortest path. Berdasarkan shortest path, orang matematik nyebutnya adalah length dari path-nya, banyaknya edge yang dilalui ketika dari satu kata pergi ke kata lain. Gitu. Nah kalau kita kaitkan ini dengan analisa algoritma dan struktur data, itu ada namanya tree traversing, in order, post order, gitu, pre-order. Nah itu gunanya itu. Kemudian ngitung panjang edge. Nah, di sini. Tapi kemudian aplikasinya di sini. Nah, kalau kita mau ke teorinya aja, ya sekedar ini. Panjang banyaknya edge yang dilalui dari suatu kata ke kata lain. Kayak gitu. Nah, ini disebutnya jarak path similarity ya. Path similarity. Nah, kemudian, seperti ya sebelum lanjut ya. Ya, kalau kita nggak punya struktur datanya, struktur katanya, grafnya, ya kita nggak bisa ngitung ini kan. Nggak bisa kita ngitung ini. Makanya kemudian perlu itu. Dan sebenarnya ini perlu baku. Ini perlu baku. Apa artinya saya bilang ini perlu baku? Maka seharusnya yang buat itu kemudian diformalkan oleh pemerintah. Karena ini adalah baku NLP, bukan text mining, bukan computational linguistic. Ini baku. Harusnya kemudian kementerian terkait gitu ya, yang kemudian memformalkan jarak antar kata ini seperti apa. Jaraknya berapa gitu. Karena ini WordNet ini harusnya baku. Kayak gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ya. Sampai sekarang belum. Nah, yang kemudian, nah ini kalau zaman dulu dosen bikin paper enak banget nih. Gampang sekali. Karena ini path-nya tadi adalah jarak antar edge, kemudian dinormalisasi, jadi dibagi dengan maksimum, kan nilainya antara 0 sampai 1. Kalau log dari pecahan, itu kan negatif. Ya kan, log dari pecahan negatif. Ini misalnya nggak enak nih ngelihat begini. Maka kemudian min log dari pecahan kan dapatnya positif, ya kan? Nah, jarak itu dinamakan Lecoq-Codoro. Lecoq-Codoro. Nah, zaman dulu orang dosen bikin novelty paper jurnal cukup begini aja gitu. Sederhana banget, rumus jaraknya rubah sedikit gitu ya. Minus log dari itu, dari path-nya tadi, shortest path, maka jadilah paper baru, jurnal baru nih, jadi penelitian baru. Tapi bagi kita orang matematik, ecek-ecek banget ini. Minus log dari ya udah shortest path, supaya dia kemudian nggak lagi terbatas antara 0 sampai 1, tapi kemudian kayak gini. Ya, tapi ini sama aja pada dasarnya. Sama aja. Jadi kalau A lebih besar dari B, tetap aja. Lalu B lebih besar dari C, mau pakai rumus similarity yang atas atau yang bawah, pada dasarnya sama aja. Di sini misalnya man sama woman 2,5, terus man sama dog di sini 1,6. Ya lebih besar ya, lebih besar berarti lebih dekat ya, lebih similar gitu ya. Nah kayak gitu. Nah hati-hati ya, similar gitu ya. Di sini kan similar 1 tuh, maksudnya lebih besar berarti lebih similar, lebih kecil maka lebih tidak similar gitu ya. Kayak gitu, hati-hati. Kalau jarak biasanya kebalikannya. Nah, jaraknya makin kecil kan berarti makin dekat, makin sama gitu ya. Nah, ini hati-hati nih. Makanya ada rumus cosine, jarak cosine, ada similarity cosine. Tapi pada dasarnya cosine harusnya similarity. Nah, makanya hati-hati nanti kalau pakai modul. Apakah pakai SciPy, apa scikit-learn, itu nanti beda. Lihat di rumusnya. Tapi kita nggak bahas itu sekarang. Cuma saya kasih tahu aja, hati-hati ya. Hati-hati. Nah, terakhir ada namanya WUP similarity. Nah, ini WUP similarity ini
Ini ngecek berdasarkan antonim, jadi pakai semantik ya, semantik. Ini berdasarkan semantiknya. Jadi contohnya di sini misalnya di sini hate sama love yang D ya. Hate sama love itu besar 0,8 karena dia memang antonim, lawan kata. Lalu misalnya kalau yang mirip-mirip misalnya di sini man sama boy dibandingkan man sama hate, nah ini dia lebih besar nilainya kayak gitu. Ini pakai konsep antonim untuk menghitung similarity-nya gitu. WUP similarity namanya. Jadi ada banyak kemudian karena kita punya struktur katanya itu kaya, sebenarnya rumus jaraknya bisa macam-macam banget. Kita bisa bikin dengan mudah sebenarnya kalau orang matematiknya. Makanya itu kemudian data science sama machine learning butuh matematik dan statistik karena kemudian untuk buat kayak gini ya nggak terlalu susah sebenarnya rumusnya. Mulai dari hitung pad, di minus login, mungkin dikasih tanda mutlak. Yang penting kemudian dia berbentuk rumus jarak gitu. Nah, kalau Indonesia gimana? Nah, ini sayangnya ya ini dia belum support ya. Kalau kita paksain di sini ambisius ya sekedar ambisius, ambigus, oke. Tapi kalau misalnya apa ya? Misalnya sombong. Nah, ini jadi diterjemahkan sama dia ya, koki. Masih agak dekat sih. Tapi yang jelas ini belum support lah, belum support. Saya buat versi yang agak ini sih, agak terlalu dasar juga sih di ini tahu data NLPTM untuk kemudian di load kata dasarnya gitu. Nah di sini bisa juga ambisius definisinya mempunyai cita-cita kayak gitu. Posisinya adverb kayak gitu, ambigu posisinya dalam hal negatif, position affirmative itu bisa juga kita bisa kembangkan juga. Struktur datanya udah disiapkan oleh NLTK gitu, tinggal isi aja gitu. Nanti ada kode-kodenya. Nah, ini kode ID dari kata dan segala macam itu harusnya baku. Seperti ID dari kecamatan, kelurahan, provinsi di Indonesia itu baku dari Kementerian Dalam Negeri. Ini contoh kemudian kalau pakai NLTK, interface-nya lebih mudah gitu ya dibandingkan pakai text block dibandingkan NLTK lebih mudah. Nah, maka kalau mau definition tinggal seperti ini. Ini tadi sinonim setnya kayak gini. Ya sama aja ya, termasuk kalau kita mau tahu hypernym-nya dari plan misalnya organism, hyponymnya apa misalnya adalah apa itu kayak itu aquatic, annual dan lain sebagainya. Tadi kita udah bahas ya apa hyponym, hypernym dan lain sebagainya, meronym juga kayak gitu. Terus kalau di text block juga tentu saja sama, akhirnya bisa juga ngitung similarity karena seperti tadi yang kita sampaikan bahwa apa itu text block hanya interface-nya aja dari NLTK, tapi ya penggunaannya lebih simple kayak gini. Octopus dengan octopus tentu saja similarity-nya 1. Tapi misalnya octopus sama ini pearl ya itu agak jauh gitu ya. Ini 0,06. Terus tadi part similarity sama head sama love seperti ini kayak gitu. Nah itu adalah wordnet-nya. Nah tapi kemudian apa dong aplikasinya di dunia nyata? Nah ini ada salah satu cabang di NLP namanya word sense disambiguation. Jadi kemudian kalau orang ngomong sesuatu, kemudian kita mau tahu dia maksudnya ngomong apa sih ini gitu. Nah itu bidang ilmunya, cabangnya di NLP disebutnya WSD. Call me a cab, okay, you are a cab. Kayak gitu contohnya kan ini ambigu. Nah, ini nggak usah saya bahas. Nah, jadi kalau chatbot tuh kayak gitu ya. Kita ingin tahu di sini, oh striker tuh apa, ini knowledge base dari WordNet, kita dapat kemudian maksud apa. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi saya contohkan. Please book me a ticket to Yogyakarta. I'm going to read this book in the flight. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lakukan tokenisasi dan tag, maka kita lihat di sini. Yang pertama, book-nya itu sebagai verb. Yang kedua, book-nya ini di sini sebagai noun. Nah, itu nanti kita gunakan dengan ada banyak algoritma, metode, tapi ini yang paling dasar dulu nih. Karena ini masih kuliah dasar sebenarnya, walaupun kuliah AdSense di atas, tapi kita pakai algoritma yang paling mudah dulu. Nah, paling mudah algoritmanya adalah ya udah kita lihat sense definition-nya di WordNet gitu ya.
Terus semua kemungkinannya ya, semua kemungkinan dari kata tersebut. Terus kemudian lihat definisinya, terus kita lihat ininya apa irisannya, irisan yang paling besar berarti itu kemudian maksudnya gitu. Ini sudah saya code-nya bisa dilihat di NLPTM.py gitu. Saya tidak bahas secara detail, tapi bisa dipelajari di situ. Saya juga ngambil code-nya sebenarnya saya modifikasi dari link yang saya berikan di sini. Tapi yang murni dari situ code-nya nggak bisa langsung dipakai, harus modifikasi dulu. Jadi kalau mau lihat hasil modifikasinya yang tinggal pakai, ya tinggal download aja tuh NLPTM 01. Tapi konsep matematikanya cuma gini. Jadi semua kemungkinannya dikeluarkan lalu diiriskan. Irisan terbesar lah itulah maksudnya. Nah, contohnya nih ya, contohnya. Nah, nama metodenya tadi saya simpan jadi di ini di modul modul yang bikinan tahu data Indonesia ya NLPTM itu .py. Lalu saya load tadi sebagai tahu ya. Nama fungsinya nanti Lex WSD. Nah, jadi contohnya, maka kalau kita punya kayak gini, kalimat satu, bank satu, I went to the bank to deposit my money, maka kemudian dia tahu sense-nya apa gitu, lewat algoritma itu. Oh, kalimat yang pertama, I went to the bank to deposit money, itu maksudnya adalah institusi keuangan. Caranya gimana? Dia keluarkan semua kemungkinan dari definisi setiap katanya itu, bank, money gitu. Lo lihat irisannya. Wah, ini kalau di definisi, irisan paling banyak, itulah adalah terkait bank itu terkait dengan institusi keuangan. Nah, beda yang kedua, riverbank. Riverbank itu ya kayak apa itu? Lakukan gitu di sungai gitu ya, riverbank. Nah, karena di sini ada kata-kata river gitu ya, terus ada kata-kata fish di situ, maka kemudian dia tahu maksudnya bank yang kedua di kalimat kedua bukan bank institusi keuangan. Nah, bayangkan ini di chatbot. Nah, di chatbot kayak gitu jadinya bisa kita manfaatkan kalau ada orang komplain nih misalnya di chatbot Telkomsel. Kemudian dia tahu ini maksudnya apa kayak gitu. Sehingga di training datanya nggak perlu misalnya terlalu banyak. Kita bisa manfaatkan hal ini untuk kemudian mendapatkan nih orang sebenarnya mau ngomong apa gitu, mau nanya apa.